Yang kami hormati Romo Siberus Kunantro Adi SJ selaku Romo Ketua Yayasan Sanata Dharma atau yang mewakili, jajaran Rektorat Universitas Sanata Dharma, pejabat struktural Fakultas Sastra, para dosen, tenaga kependidikan Fakultas Sastra, dan Punakarya. Teman-teman mahasiswa yang terkasih, serta segenap tamu undangan. Selamat pagi, berkah dalam. Para hadirin yang terkasih, umat Allah yang berbahagia, hari ini dengan penuh syukur dan sukacita, kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi Dies Natalis ke-32 Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma dengan tema berperan lebih mendalam di era humaniora digital. Kita merayakan kiprah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma dalam menebar benih kebijaksanaan, melestarikan kekayaan bahasa, sastra, dan budaya, mencintai sejarah, serta membentuk insan-insan yang berkarakter. Dalam misa syukur ini, kita hendak menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam atas segala rahmat dan berkat yang telah dilimpahkan Tuhan kepada Fakultas Sastra selama perjalanan yang panjang ini. Kita juga memanjatkan doa-doa tulus agar Fakultas Sastra senantiasa menjadi suluh yang menerangi, sumber inspirasi yang tak pernah kering, dan rumah yang hangat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan humaniora. Marilah kita satukan hati dan budi, menyiapkan diri dengan khusyuk untuk mengikuti perayaan Ekaristi ini. Kita mohonkan rahmat penyertaannya agar setiap langkah dan karya Fakultas Sastra di masa mendatang selalu berada dalam lindungan kasih dan kehendaknya. Perayaan Ekaristi pada siang ini akan dipimpin oleh Romo Murti Hadi Wijanto SJSS MFA dan Romo Heribertus Heri Setiawan SJSS MA. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dengan gembira dari Puji Syukur nomor 330 bersama paduan suara mahasiswa Fakultas Sastra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman muda yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita berkumpul sebagai keluarga, khususnya sebagai keluarga Fakultas Sastra, keluarga Universitas Sanata Dharma. Maka saya kira baik kalau di awal Ekaristi ini, silahkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman memberi salam kepada teman-teman di kanan kiri Anda. Silakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini kita merayakan dengan syukur, dengan gembira,
Dies Natalis fakultas kita, Dies Natalis yang ke-32. Beberapa di antara kita yang hadir di sini tahu betul apa yang telah terjadi selama 32 tahun itu. Dan kita ingin merayakan momen yang istimewa ini dengan gembira, dengan syukur bahwa kita sudah melangkah sejauh ini dan akan terus melangkah sebagai fakultas, sebagai universitas kita tercinta ini. Maka saya diminta oleh panitia, saya Romo Heri Setiawan, mungkin dari Prodi Sastra Indonesia atau Sastra Inggris, melihat saya seliwar-seliwer begitu. Saya Romo Heri Setiawan bergabung di Prodi Sejarah. Kita juga mengundang Romo yang biasanya juga terlibat di tengah-tengah fakultas kita, Romo Murti. Saya kira lebih baik Romo Murti langsung memperkenalkan diri biar suaranya terdengar. Silakan. Baik, saya Murti. Mahasiswa saya manggil saya Moti. Moti itu Romo Murti. Jadi kalau sudah Moti tidak usah pakai Romo. Dan saya membantu di Sastra Indonesia, kuliah sinematografi dan ekranisasi. Lalu di sejarah membantu dokumenter dan Indonesian film. Itu yang saya ampu di sastra. Demikian, kita lanjut dengan doa-doa kita. Terima kasih Romo Murti. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memasuki Ekaristi penuh syukur ini, mengawalinya dengan mengakui segala kelemahan dan kedosaan kita, merasakan belas kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kerahiman sejati, kami bersyukur karena Engkau memperbarui langit dan bumi seisinya dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon, semoga kami selalu Kau bimbing dalam pesiaran hidup kami di dunia ini, sehingga kelak kami pantas menerima janji keselamatan-Mu, dan Kau persatukan dalam Putramu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.
Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tetapi tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain, kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut makannya? Mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman semua, selamat merayakan Dies Natalis Fakultas Sastra yang ke-32 untuk Anda semua. Selamat Paskah juga, dan derek bela sungkowo karena meninggalnya Bapak Suci dan kemarin sudah dimakamkan. Saya diminta oleh panitia untuk memberi homili, tetapi karena ini Dies Natalis, saya tidak akan memberi homili, tapi akan membacakan sebuah cerpen. Wah. Nah, tadi di belakang saya sudah ditanya Romo Heri, Anda ini bukan cerpenis kok berani-beraninya membaca cerpen di depan orang sastra gitu. Iman saya langsung rontok saat itu. Saya mau membaca kok takut ini, saya ragu-ragu gitu ya. Tetapi ya semoga diterima apa adanya ya. Sebisa-bisanya saya membaca, dan ini karangan sendiri. Semoga nanti saya diterima di kalangan para sastrawan sastrawati ini. Selamat mendengarkan. Kalau ngantuk tidur saja. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Seharusnya aku sudah sampai di rumah,
tetapi aku masih berdiri di depan studio kekasihku, Arya Sena, mahasiswa teknik informatika semester 6, yang tergila-gila menghidupkan kembali orang yang sudah mati hanya melalui foto. Ini sudah hari kelima ia tidak keluar kamar. Tugasku sebagai kekasihnya hanya menyediakan makanan 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, dan hanya boleh meletakkan makanan di depan pintu studionya. Sisa-sisa makanan sering berserakan di depan kamarnya, karena kucing-kucing tetangga sering ikut menghabiskan sisa-sisa makanan yang masih ada. Akhirnya aku juga yang membersihkannya. Oh ya, aku sastra. Nama panjangku Cinta Sastra Mahardika, mahasiswi sastra Indonesia semester 6 di sebuah universitas swasta yang sangat terkenal di Yogyakarta. Aku lebih suka dipanggil sastra karena lebih terasa nyastra, kata teman-teman sastraku. Aku tidak suka dipanggil cinta, takut jadi judul film Ada Apa Dengan Cinta yang ketiga. Sering ada laki-laki yang iseng memanggilku Sastro, karena katanya aku mirip Dian Sastro. Untunglah aku nggak gampang GR, jadi hanya aku senyumin aja itu laki-laki biar lega. Jam 8 malam biasanya aku sudah di rumah, berkumpul dengan adik dan bapak ibuku. Kalau jam 8 malam aku belum di rumah, semua orang rumah sudah ribet menelponku tiap 5 menit. Dan malam ini sudah hampir jam 9 malam. Aku masih saja berdiri di depan pintu studio Arya dan nggak tahu orangnya masih hidup apa sudah mati di dalam. Sejak 5 hari yang lalu dia sudah WA aku. Tolong belikan makanan dan letakkan di depan pintu saja. Aku lagi ada proyek penting, nggak usah ketemu dulu ya. Aku langsung tahu, itu artinya aku tidak boleh masuk studionya. Pernah suatu kali aku bertanya dari depan pintu, kamu buat apa sih? Terdengar jawaban dari dalam, buat jalangkung milenial. Kamu tuh ya, jangan nakut-nakutin gitu deh. Buat apa sih? Buat robot ya? AI ya? Ya semacam itulah. Semacam itu bagaimana? Tanyaku mendesak lagi. Gini saja, kamu cariin foto siapa saja orang yang sudah meninggal. Nanti aku buatin animasi Ghibli-nya, terus kita kasih nyawa. Gila aja dia. Pikirku mau ngidupin orang hanya pakai foto. Nyebutnya aja jelangkung milenial lagi. Dan bodohnya lagi, aku kok ya mau saja disuruh cari foto orang yang sudah meninggal. Adikku sampai bilang, kakak tuh bucin kak, mau-maunya ngasih makan orang yang gak mau nemuin kakak, nyari foto orang mati. Itu apa coba kalau gak bucin? Bener juga sih kata adikku ini. Sampai akhirnya aku ambil saja foto seorang Romo Belanda zaman dulu. Yang aku juga gak ngerti kenapa foto-foto Romo Belanda ini ada di album keluargaku. Banyak sekali foto ini. Namanya Romo Jan van de Bosen. Widih, ngebosenin banget ini kayaknya Romonya. Tapi bosen-bosen begini, katanya Romo ini adalah Romo dosen yang mengajar di universitas swasta yang terkenal di Yogyakarta ini. Katanya Romo ini adalah dosen dan dulu di tempat aku sekarang ini kuliah. Dan Romo van de Bosen ini adalah dosen Eyang Kakung dan Eyang Putriku waktu zaman masih kuliah dulu. Dan Romo van de Bosen ini jugalah yang menikahkan Eyang Kakung dan Eyang Putriku.
Maka Romo Belanda yang satu ini jadi romonya keluarga. Kebayang nggak sih? Romonya kalau ngajar pasti bikin bosen banyak mahasiswanya. Mahasiswa jadul kalau bosen kuliah pada ngapain ya? Tidur kali ya. Kalau zaman now kan ada HP. Jadi dosen ngomong apa, mahasiswanya asik chatting sama kekasihnya. Aku ingat cerita yang kakungku tentang Romo van de Bossen ini. Romo ini sangat fasih berbahasa Jawa dan beliau suka membantu misa di kapel-kapel di desa-desa. Dalam suatu misa berbahasa Jawa, saat khotbah beliau lupa satu kata. Lalu ia bertanya langsung kepada umat dengan logat Belandanya yang masih kental itu. Para sedulur, basa Jawane lupa ki apa kok aku lali. Dan umat hanya ketawa cekikian tanpa ada satupun yang berani menjawabnya. Sampai jam 9:30 aku masih berdiri di depan pintu studio Arya. Aku tidak langsung pulang, gegara Arya bilang, mau lihat hasilnya enggak? Kalau mau lihat tunggu saja dulu di situ, ini lagi rendering. Sudah 1 jam lebih aku menunggu, tetapi pintu belum terbuka juga. Dan persis jam 9:43 malam terdengar suara pintu dibuka. Wajah Arya lusuh sekali, rambutnya awut-awutan, matanya cekung sekali dan ada garis hitam, tampak tanda kurang tidur. Bau tidak sedap keluar saat pintu terbuka. Masuk, kata Arya. Aku ragu untuk masuk karena bau yang tidak sedap itu. Kamu nggak mandi selama 5 hari? Di dalam studio baunya makin tidak sedap, mau muntah rasanya. Kok betah sih kerja di tempat kayak gini? Udah nggak usah banyak tanya. Nih Romo Jan van de Bossen hidup lagi. Aku terkejut melihat penampakan wajah Romo Jan van de Bossen di layar komputer Arya. Kok wajahnya jadi kayak Romo Van Lith? Tiba-tiba terdengar suara dari speaker komputer Arya. Aku bukan Van Lith, aku Jan van de Bossen. Aduh, aku kaget setengah mati. Arya tertawa keras sekali, bau mulutnya menyengat. Aku menutup hidungku. Kamu tanya apa saja, romomu itu bisa menjawab. Aku hanya diam, merasa tidak nyaman dengan jelangkung milenial ini. Arya memaksaku untuk bertanya. Aku sebenarnya malas bertanya, tetapi ingin tahu juga. Siapa rektor Universitas Sanata Dharma? Tanyaku. Romo van de Bossen versi Ghibli langsung menjawab, Albertus Bagus Laksana SS PhD. Widih, tahu loh. Aku mulai ketagihan. Fakultas Sastra USD merayakan Dies Natalis keberapa? Jawabannya tak terduga. 32, itu mah gampang. Romo van de Bossen pakai logat Sunda. Aku coba pertanyaan yang lebih sulit. Bagaimana caranya bisa menulis skripsi dengan cepat dan bisa lulus tepat waktu? Terdiam agak lama, tapi akhirnya dijawab juga. Tidak lain, duduk tenang, fokus, membaca buku referensi, penelitian yang serius, dan mulai menulis. Jangan copy paste, ingat parafrase, dan jangan suruh ngerjain AI. Saya kaget, lalu saya bertanya, kenapa gak boleh pakai AI? Jawabnya makin ketus. Kebanyakan AI, kamu gak mikir lagi, otakmu akan mati membusuk. Arya terkejut, aku juga terkejut. Kami sama-sama terdiam lama.
Suasana hening sekali. Akhirnya aku minta izin tanya satu lagi ke Arya. Arya hanya terdiam. Dan aku memberanikan diri bertanya, apakah kekasihku orang yang baik? Romo van der Bossen milenial terdiam lama. Mata Arya mulai melotot. Mataku juga melotot menanti jawaban. Tidak ada jawaban. Lama. Akhirnya terdengar suara batuk. Lalu terdengar jawaban. Aku tidak mengenal kekasihmu, tetapi kamu harus hati-hati. Sekarang banyak laki-laki toksik dan red flag. Lebih baik putus saja sebelum hatimu terluka. Sudah, jangan tanya lagi. Romo Jan van der Bossen ingin mati lagi. Layar komputer tiba-tiba mati. Ada garis putih satu di tengah dan akhirnya menjadi titik putih dan akhirnya gelap. Aku menengok ke arah Arya. Arya menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia menangis. Dan pelan-pelan aku pergi meninggalkan Arya. Dan malam itu adalah malam terakhir aku melihat Arya. Sekian, selamat merayakan Dies Natalis. Tidak usah dimasukin dalam hati ya. Amin. Romo Murti, terima kasih untuk khotbah Romo Murti yang bukan apa tadi? Van der Bossen. Terima kasih sudah menghadirkan Romo van der Bossen, Romo van Lith, Selangkung, siapa lagi? Ghibli dan teman-temannya Romo. Romo Murti kita minta dengan sengaja untuk memberikan khotbah bagi kita, memberikan renungan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, diteguhkan oleh sabda Tuhan, marilah kita berdiri memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kehadiran kita bersama ini mengungkapkan iman kita akan Allah, Sang Sumber Kerahiman sejati. Marilah dengan rendah hati kita ungkapkan doa dan permohonan kita kepadanya. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada keluarga besar Fakultas Sastra. Terlebih karena kami Kau keperkenankan menapaki usia ke-32. Curahkanlah rahmat-Mu agar di tengah berbagai tantangan yang kami hadapi, kami tetap mampu untuk berkontribusi positif bagi sesama kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, di tengah masa disrupsi ini, kami sering menghadapi berbagai pilihan. Semoga terang Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat membuat pilihan yang membawa kebaikan bagi lebih banyak orang dan kemuliaan nama-Mu yang semakin besar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kami menghadirkan tahun rahmat Tuhan bagi umat manusia. Semoga iman yang telah Engkau anugerahkan dan nyala api Roh Kudus yang telah Engkau curahkan bagi kami membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Ya Bapa, semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian penuh iman akan surga dan bumi baru. Buatlah mata kami bercahaya berkat sabda-Mu yang kami wartakan dalam perjuangan kami meneruskan teladan dan ajaran kasih Putra-Mu Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, bantulah kami keluarga besar Fakultas Sastra agar senantiasa tekun dan setia menapaki perjalanan hidup kami menuju kesatuan abadi bersama Bapa dan Putra-Mu. Semoga dalam peziarahan yang penuh tantangan ini, kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan sukacita sejati karena sabda-Mu yang hidup dan tinggal dalam diri kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang penuh cinta, kami juga mohon rahmat kesembuhan dan kepulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Semoga Kau berikan kesembuhan dan kekuatan dalam menjalani setiap proses pengobatan. Kami mohon. Bapa yang Maha Rahim, kami juga berdoa bagi para pendahulu kami yang telah menghadap-Mu. Semoga dengan kerahiman-Mu, mereka beristirahat dalam damai Tuhan dan senantiasa menjadi pendoa bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Semoga kami pun mampu melanjutkan karya baik mereka dalam memajukan Fakultas Sastra. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan doa-doa ucap-ucap kita dalam keheningan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terus mohon berkat-Mu untuk perjumpaan yang kami alami di fakultas kami, untuk kolaborasi yang terus terjadi di tengah-tengah kami. Berkatilah kami dan semua orang yang menggabungkan bekerja sama dengan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, kasih dan kerahiman-Mu tiada batas, kesabaran-Mu begitu besar. Semoga dalam pengharapan akan iman yang benar, kami mampu mewujudkan permohonan kami ini dalam cahaya kerahiman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta serumat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kerahiman sejati, kami hunjukkan roti dan anggur ini untuk memohon rahmat-Mu bagi kami yang merindukan harta surgawi melalui pesiaran hidup di dunia ini. Semoga persembahan sejati Putra-Mu Yesus Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera berlimpah bagi gereja-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami muji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan pengantaraannya, anak-anak terang dilahirkan untuk kehidupan yang kekal, dan pelataran kerajaan surga dibuka bagi kaum beriman. Sebab oleh wafatnya, kematian kami ditebus, dan di dalam kebangkitannya, kehidupan semua ciptaan dipulihkan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah merhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama roh. Kita sampaikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, tidak pantas datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, kami bersyukur atas sukacita surgawi yang telah kami terima dalam Ekaristi Suci ini. Semoga rezeki kehidupan surgawi ini memperteguh langkah kami dalam pesiaran hidup dan pelayanan kami sehari-hari. Semoga kehadiran-Mu membawa kami pada hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera, hingga kelak kami pun pantas menjadi bagian kerajaan-Mu yang kekal dan abadi. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, kita dengarkan sambutan-sambutan. Romo FX Murti Hadi Wijayanto atau Moti ya, Romo Murti, Romo Heri Setiawan, pimpinan universitas, sesepuh Fakultas Sastra, mantan dekan yang hadir pada kesempatan ini ada Pak Alip, Pak Praptomo dan Pak Tatang, para dosen, teman-teman mahasiswa, para alumni yang saya kasihi. Selamat siang, berkah dalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Heri Setiawan dan Romo Murti yang telah memimpin Ekaristi Kudus pada siang hari ini. Dan pesan khusus dari Romo Murti tentang bantuan atau bahaya jailangkung milenial ya. Kita memasuki era humaniora digital dan ada sebuah metafora yang sangat menarik dari Romo Murti tentang jailangkung milenial yang memang akan kita peringati pada Dies Natalis ke-32 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Dies Natalis, Bu Elisa, kepada seksi misa, kepada kelompok KOR yang didampingi secara intens oleh Pak Simon. Terima kasih banyak, kita beri tepuk tangan untuk ke kelompok KOR. Semoga perayaan Ekaristi Kudus ini mendatangkan berkat yang istimewa bagi Fakultas Sastra yang mengarungi tantangan zaman yang tidak mudah. Romo, Bapak Ibu, para dosen, para mahasiswa, dan hadirin yang saya hormati, dalam berbagai rapat persiapan panitia Dies, saya sering menegaskan bahwa Dies Natalis bukan sekedar ritual tahunan. Dies Natalis ibarat perhentian suci dalam perjalanan ziarah besar sebuah perguruan tinggi dan fakultas. Seperti mata air di padang pasir, dari perayaan ini komunitas Fakultas Sastra menimba kekuatan baru, memperbaharui janji dan mengikat kembali komitmen dan cita-cita luhur kita untuk membangun dan membesarkan lembaga ini. Dies Natalis ke-32 kali ini mengambil tema humaniora digital, peluang, tantangan, dan masa depan. Kita hidup di era digital, era jailangkung milenial, di mana kecepatan menggantikan keheningan dan data bersaing dengan makna. Tidak semua data memiliki makna atau sempat direfleksikan untuk mendapatkan makna bagi kehidupan kita. Di tengah perubahan ini, humaniora tetap menjadi pangeran cahaya yang menuntun kita untuk berpikir lebih jernih, lebih dalam, lebih berbelas kasih. Tema ini mengajak kita menjadi manusia teknologi tanpa kehilangan jiwa.
Mari kita jadikan humaniora digital sebagai jalan untuk memperkaya, bukan menggerus kemanusiaan kita. Selanjutnya saya akan menyampaikan rangkaian acara Dies Natalis ke-32 Fakultas Sastra yang akan berlangsung selama 1 pekan ini. Yang pertama, rangkaian acara Dies ke-32 Fakultas Sastra diawali dengan misa syukur. Pada momen Dies Natalis ke-32 ini, rasa syukur kita menjadi lebih mendalam. Sebab bukan hanya usia yang kita rayakan, melainkan juga pencapaian baru, yaitu terakreditasinya program studi Magister Sastra yang berdiri sejak tahun 2022 yang lalu. Kita beri tepuk tangan untuk Magister Sastra, untuk Ketua Program Studinya Pak Tatang dan teman-teman. Dengan akreditasi ini, maka Fakultas Sastra mulai tahun ini diberi kepercayaan untuk mewisuda lulusan magister. Sebuah tanda bahwa benih yang kita tanam 3 tahun yang silam kini menghasilkan buah kebaikan bagi bangsa dan bagi dunia. Yang kedua, temu alumni dan pembentukan Ikatan Alumni Fakultas Sastra, IKAFASA, besok pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 yang sudah diawali dengan bincang-bincang santai pada tanggal 26 April yang lalu. Acara yang ketiga yaitu pagelaran Malam Ekspresi Sastra yang akan dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh unit kegiatan fakultas Lead Kolektif. Ini juga akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025. Dan acara puncak Dies Natalis diselenggarakan pada hari Senin minggu depan tanggal 5 Mei 2025 yang akan diisi dengan laporan tahunan dekan, orasi ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Arina Istiana, penganugerahan penghargaan untuk dosen, mahasiswa, teknik, dan alumni berprestasi sebagai tanda penghormatan atas dedikasi mereka, dan peluncuran buku karya ilmiah, serta persembahan kesenian. Akhir kata, marilah kita jadikan Dies Natalis ke-32 ini sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen kita bersama dalam mengembangkan humaniora digital yang berkeadaban, berdaya transformatif, dan relevan dengan tuntutan zaman. Sebagai penutup, saya akan bacakan 2 buah pantun. Mengail ikan 5 tertangkap, mencari roti 2 ditapak. Humaniora digital harus ditanggap, agar berjiwa hidupmu kelak. Ya. Dan yang terakhir, bila memandang ke laut utara, mudik ke hulu sepasukan sampan, merayakan Dies Fakultas Sastra, mengukir makna, memahat peradaban. Selamat merayakan Dies Natalis ke-32 Fakultas Sastra. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Para hadirin yang terkasih, sungguh indah kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Atas nama Panitia Dies Natalis ke-32 Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Romo, petugas liturgi, tata laksana, paduan suara, kor, pemusik, segenap tim perlengkapan, media, koster, dan atas kehadiran dan partisipasi aktif atas seluruh umat. Sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan kebersamaan ini, kami mengundang Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari
sekalian untuk berkenan mengambil santap siang yang telah dipersiapkan panitia di area gerbang Kapel Selatan. Dengan demikian, acara misa syukur hari ini telah selesai. Kiranya kebersamaan ini semakin mempererat tali persaudaraan dan membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bapak Ibu, sebelum kita mohon berkat Tuhan, kembali kita mengucapkan terima kasih kepada semua petugas liturgi, semua yang baik bertugas di altar ini atau di belakang sejak hari Jumat lalu sudah menyiapkan ini itu untuk kelancaran acara kita. Maka terima kasih kepada semua mahasiswa, dosen, staf, tendik, dan karyawan yang membantu kita. Kita terima kasih kepada Romo Murti yang telah memberi cerpen untuk kita. Kita tepuk tangan gitu ya. Saya kira secara sepintas Pak Yapi sudah memberi tanggapan dan sepertinya sangat kita yakin ya layak untuk masuk di Fakultas Sastra. Ada banyak ruangan Romo di gedung baru. Terima kasih Romo Murti. Iman membutuhkan imajinasi, kata Paus Fransiskus itu. Prof. Novi pernah menuliskan di Kompas dengan sangat detail bagaimana Paus Fransiskus menempatkan sastra dalam keagamaan, dalam keberimanan. Iman membutuhkan imajinasi. Romo Murti sudah membantu kita untuk berimajinasi. Kalau bagi saya yang paling menarik adalah menghadirkan tokoh-tokoh yang tidak kita duga itu tadi, mulai dari Jelangkung, Van der Bosen sampai Kipli dan teman-temannya itu. Dan itulah kita terus berimajinasi supaya imajinasi itu membantu keberimanan kita. Tetapi juga dalam melangkah maju bagi teman-teman yang prodi sejarah juga tidak usah kecil hati bahwa yang selalu disebut adalah sastra begitu. Tetapi untuk melangkah maju kembali kepada Paus kita, Paus Fransiskus itu juga mengingatkan pentingnya sejarah, pentingnya studi sejarah. Kita bisa maju karena kita ingat akar-akar kita. Tanpa akar-akar itu, kalau saya kutip dari surat dokumen untuk orang-orang muda itu, Christus Vivit itu, seseorang tidak memiliki hubungan dengan akar sejarahnya, mudah tertiup oleh setiap angin. Barangkali itu bukan hanya kita pribadi, tetapi juga fakultas kita. Kita terus mengingat, melihat, mengembangkan, menggali akar-akar kita, akar-akar fakultas kita dan Dies Natalis. Saya kira kesempatan yang sangat baik untuk melihat kembali, menyuburkan kembali akar-akar kefakultasan kita, humaniora, sastra, baik di tengah universitas kita maupun di tengah masyarakat. Kita mohon berkat untuk diri kita, untuk fakultas kita, untuk semua yang terlibat di tengah-tengah karya baik fakultas maupun universitas kita. Kita hening sejenak. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang kita doakan, mereka yang membutuhkan doa-doa kita, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita mundur, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya.
monggo Mas tak konduraken dipinjamkan.